ya ada intervensi. Tetapi intervensinya ketika peristiwa kemarin itu. Sehingga kami mencurigai awalnya jaksa memang ingin menahan, tapi Ini adalah intervensi dari, menurut kami, dari kenapa menjelang tahap 2 terjadi Jokowi gebrak meja. Kenapa perkaranya kok? adanya fenomena ini membuat kami juga menjadi agak sedikit. Kejutannya adalah di jaksa nanti perkara ini Kok ini ada sesuatu yang berubah drastis, yang tidak konsisten dan tidak. maka ini kegenitan polisi. Beliau yang menjalani perkuliahan di masa susah loh ya. Mohon maaf nih, di saat itu tuh beliau masih hidup susah, berkuliah di negeri sampai lulus tuh satu kebanggaan, Mbak. Lalu dengan sehari ini orang seenaknya menyatakan itu palsu, kan ini bukan soal menyakitkan dirinya, keluarganya yang tahu-tahu betul saksi perkuliahan itu kan juga merasa, apa bener ada sosok pemimpin negara ijazahnya palsu. Kalau kejaksaan tidak menahan, itu sesuatu yang normal, ya, karena jaksa kan terima berkas dalam keadaan sudah lengkap. Kewenangan untuk menahan itu kalau misalnya dikhawatirkan tersangka atau calon terdakwa ini kelak akan mempersulit jalannya pemeriksaan dengan tidak memenuhi hari persidangan, atau ada barang bukti yang dikhawatirkan akan dihilangkan. Tapi kan semua barang bukti ratusan, semua sudah ada di berkas dan sudah diterima oleh jaksa. Yang menjadi pertanyaan kita kalau dihubungkan dengan pernyataan bahwa ada intervensi, ya ada intervensi. Tetapi intervensinya ketika peristiwa kemarin itu terjadi. Peristiwa yang mana? Penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa itu. Jadi Roy Suryo melihat intervensinya justru di proses tersebut. Ini adalah intervensi dari, menurut kami, dari Jokowi. Karena seperti pada mungkin 1-2 minggu yang lalu ya, ketika berkas perkara belum naik-naik juga, lalu berita di media bahwa Jokowi gebrak meja. Kenapa perkaranya kok lama? Besoknya Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa berkas kita kirim dan akan ada kejutan, akan ada surprise. Dan kita pikir kejutannya apa? Dalam analisa kami, kejutannya adalah di jaksa nanti perkara ini dihentikan penuntutannya. Ternyata bukanlah soal kejutannya justru penangkapan ternyata ini. Kejutannya penangkapan dan penahanan ini yang kami. Jadi masing-masing pihak juga terkejut nampaknya ya dengan segmen yang berbeda. Yang kami lihat tidak masuk di akal. Ya, kalau dibilang jaksa perintahkan penyidik untuk menahan, ada kewenangan apa? Toh jaksa juga punya kewenangan untuk menahan manakala dianggap perlu. Tapi dianggap perlu akhirnya oleh Pak Jokowi karena untuk tahap 2 itu Bang Petrus harusnya ditahan. Iya, tetapi tidak perlu ditahan untuk apa? Kan kepentingan pemeriksaan sudah selesai. Jadi kalau kita bicara intervensi, kalau dari sudut pandang Pak Jokowi dan tim kuasa hukumnya bahwa intervensi itu ada di tahap hari ini tidak ditahan. Menurut kami intervensi itu peristiwa kemarin, sehingga jaksa ini menjaga betul posisinya untuk tidak diintervensi oleh kekuasaan atau kekuatan manapun, baik kekuatan politik, ya, kekuatan uang, ya, maupun faktor lainnya. Sebenarnya kami juga terkejutnya pada saat terjadi penangkapan. Kenapa? Karena kembali lagi, kalau memang ini konsisten ya, boleh di googling ya. Kami di berbagai kesempatan selalu kami menyatakan itu tidak menjadi intensi kami. Karena kami konsisten dan menghormati itu hak penegak hukum. Tapi memang jadi persoalan adalah kenapa menjelang tahap 2 terjadi upaya paksa. Nih, dalam pengalaman kami itu biasanya dimintakan oleh pihak penuntut umum. Pengalaman praktek kami ya, dan bisa boleh tanyakan deh kepada beberapa praktisi. Apalagi memang ada surat edaran Jaksa Agung, di mana tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Petrus bahwa ada surat edaran Jaksa Agung yang menyatakan bahwa jaksa itu sedapat mungkin mengikuti status penahanan yang terjadi di penyidikan. Kalau tidak ditahan maka dia tidak ditahan, kalau dia tahanan kota maka dia tahanan kota, kalau tahanan rutan tahanan rutan. Karena sifatnya seperti itu, maka kalau di ujung-ujung penyidik melakukan upaya paksa, itu biasanya ada permintaan dari pihak penuntut umum dalam konteks untuk menegakkan surat edaran Jaksa Agung itu. Sehingga waktu kemarin terjadi itu, sekalipun kami juga agak bingung, ya, apalagi yang tadi saya bilang sudah ditahan bisa ke rumah sakit gitu kan, padahal nggak sakit gitu ya, atau dua-duanya juga bisa tahu sakit gitu kan. Tapi udahlah, kami
karena tidak ada intensi kami diam-diam saja, ya. Termasuk juga pada saat diserahkan tadi ditangguhkan juga buat kami sih sebenarnya buat kepentingan Pak Jokowi nggak ada. Coba kok ini ada sesuatu yang berubah drastis, yang tidak konsisten dan tidak biasa. Sehingga kami mencurigai awalnya jaksa memang ingin menahan, tapi ada intervensi tertentu yang membuat itu berubah. Nah, itu yang kami hanya khawatirkan dan mudah-mudahan apa yang diduga tidak terjadi. Ya, karena kenapa kami concern? Karena kembali lagi setelah ini kan seluruh nasib Pak Jokowi ada di tangan teman-teman jaksa yang menyidangkan di beliau. Kami sudah tidak bisa apa-apa, Mbak. Pertanyaan berikutnya, semua Mas diperjuangkan Rifai, oleh teman-teman jaksa gitu. Apa yang menjadi intention berikutnya berarti dari pihak Pak Jokowi kalau Pak dalam Jokowi kan proses sudah ini? berkali-kali hanya ingin, ya tadi yang disinggung juga soal gebrak meja. Pertama soal gebrak meja saya nggak tahu itu benar terjadi atau tidak karena saya tidak di situ. Tapi memang kalau dari Pak Jokowi hanya intensinya satu, agar perkara ini segera dilimpahkan ke persidangan. Kenapa? Sudah setahun lebih, sudah juga membuat berisik di beberapa sosial media. Kedua, alat bukti sepertinya sudah cukup baik dari kedua belah pihak ya, baik dari pihak kami maupun pihak para tersangka pun sudah mengajukan saksi, ahli ya, macam-macam. Tinggal dibawa saja ke sidang, dibuka, disidangkan secara objektif dan terbuka dan diputuskan. Ijazah ini sah atau tidak. Kedua, apakah memang nama baik Pak Jokowi bisa dipulihkan atau tidak. Hanya itu, biar ada kepastian selesai. Karena kalau bergulir terus mau sampai kapan kan itu. Itu jadi intensi kami. Bahwa dalam perjalanannya ada upaya paksa atau tidak, ya itu kan kewenangan penegak hukum. Menurut saya juga tidak bukan urusan kami gitu ya. Dan karena itu yang harus bertanggung jawab juga penegak hukum terkait. Nah, gitu. Jadi kembali lagi intensi kami ke situ gitu. Nah, tapi jujur saja adanya fenomena ini membuat kami juga menjadi agak sedikit terperanjat surprise juga gitu ya. Waduh, mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan tidak jadi. Teman-teman jaksa tetap firm ya, tetap sesuai dengan P21-nya. Dia meyakini barang ini sudah lengkap, sudah sah, memiliki alat bukti yang kuat dan siap untuk diperjuangkan. Kalau intensinya berarti kasus ini segera disidangkan saja, artinya Pak Jokowi tidak masalah lah, tidak ada concern terhadap proses ditahan atau tidaknya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Dari awal sudah saya jelaskan tidak. Nggak ada kepentingan. Kalau ada sudah dari dulu dong, ada kejutan-kejutannya dari zaman dulu. Ini kita setahun lebih kita santai kan, nggak ada persoalan gitu loh. Justru muncul di terakhir juga kita bingung. Ada apa? Biasanya kan terkait dengan tahap 2 dan tahap 2 kan bicara pengalihan perkara ke pihak kejaksaan. Tapi sudahlah, ini mudah-mudahan kekeliruan kita aja menganalisis ya. Kejutan ini sampai cukup ini pertama dan terakhir. Ke depan kami hanya berharap ya perjuangan Pak Jokowi untuk mendapatkan keadilan, upaya hukum Pak Jokowi juga untuk bisa mendapatkan hak hukum yang sama itu bisa diakomodir, bisa diperjuangkan oleh teman-teman jaksa gitu ya. Karena ya bagaimanapun hanya mekanisme itu yang hanya bisa dilakukan. Ya, kalau memang benar ini tidak ada ikut campur tangan Jokowi, maka ini kegenitan polisi, kegenitan penyidik. Karena mereka melakukan sesuatu hal yang di luar mekanisme. Dan dalam praktek hal-hal yang terjadi di luar mekanisme itu, yaitu seperti yang dikatakan 3 faktor tadi. Apakah ada pengaruh kekuasaan, atau apakah ada pengaruh uang, atau satu lagi apa tadi? Politik. Nah, hanya 3 ini. Dan kalau 3 ini dari pihak Jokowi menyatakan tidak pernah clear, tidak melakukan apa-apa, berarti ini kegenitan pihak kepolisian, dalam hari ini penyidik Polda Metro Jaya. Paling tidak malam ini clear ya dari pihak Jokowi ya. Untuk mencari sesuatu yang ya mungkin saja dari salah satu dari 3 faktor tadi. Gitu. Yang jelas dari Pak Jokowi kan sudah menyatakan melalui kuasa hukumnya tidak melakukan itu untuk 3-tiganya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Dan menurut kami blunder ini. Dan akan dikejar tetap oleh Bang Petrus dan juga teman-teman. Iya, akan kita kejar. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kan bisa menimbulkan, hari ini aja luar biasa pemberitaannya. Dan untung jaksa menggunakan akal sehatnya, tidak menahan, tidak melakukan penahanan. Bahkan kita masih berharap lebih. Setelah tidak melakukan penahanan, dalam rangka dia mempelajari berkas perkara yang barusan hari ini dia terima untuk menyiapkan penuntutan, pada tahap ini jaksa punya 2 pilihan. Apakah melanjutkan perkara ini ke persidangan pengadilan untuk melakukan penuntutan, atau menghentikan penuntutan. Dari 2 opsi ini kami berharap opsi menghentikan penuntutan. Karena informasi yang dijelaskan oleh pihak kejaksaan tadi, dalam setelah mereka juga membaca berkas
hasil pemeriksaan pada waktu sebelum dikembalikan ke penyidik pada bulan Februari kemarin, itu ternyata laporan dari 3 kelompok kapal Lekumanan, kemudian pokoknya ada 3 orang lah, itu udah di-drop. Ya. Jadi yang diterima itu hanya laporan Jokowi masuk dalam berkas itu. Kemudian pasal-pasal tertentu juga di-drop. Ya. Pasal 160 di-drop, pasal 27A, pasal 45 Undang-Undang ITE di-drop. Jadi pasal yang diterima di dalam berkas itu 310, 311 dan 3235 Undang-Undang ITE. Sehingga kita berharap dengan pasalnya sudah dirampingkan, ya mudah-mudahan berkembang, ya dihentikan penuntutannya. Gitu. Kalau sekarang kalau kita mau berandai-andai ya, Mbak, harusnya dari tahun lalu sudah ada penahanan. Ya. Kalau bicara andai-andai, kalau memang Pak Jokowi mau menggunakan pengaruhnya ya, beliau ini mantan presiden, bahkan beberapa pejabat kepolisian yang ditunjuk diangkat oleh beliau. Jadi bisa dilakukan itu sebenarnya. Tapi kan kembali lagi faktanya nggak terjadi. Ya. Justru kalau saya lihat justru ini di ujung-ujung terjadi kejutan ini justru ya kembali lagi ada sesuatu lah antara kepolisian dan kejaksaan gitu ya. Saya nggak mau masuk terlalu dalam, tapi pentingnya adalah dan juga percuma mundur juga nggak ada manfaat, nggak ada gunanya. Cuma kami hanya mengingatkan ke depan jangan lagi dibuat kejutan. Biarlah persidangan berjalan secara fair. Bagaimanapun juga hak Pak Jokowi untuk melaporkan juga harus dihormati sebagai warga negara gitu. Biarlah nanti persidangan yang memutus gitu ya. Kalau bahwa Bang Petrus sebagai kuasa hukum tersangka ingin dihentikan, ya wajar, semua pengacara harus bicara seperti itu. Tapi kami sebagai pengacara korban justru menginginkan dalam sidang terbuka saja. Toh masih ada opsi-opsi ya. Kalau tidak terbukti bebas, tapi kalau terbukti bersalah, putusan pun ada banyak pilihan ya. Kalau nanti juga misalnya setelah melihat semua pembuktian Pak Roy ternyata melihat betul ijazahnya masih ada plea bargaining, pengakuan bersalah ya, bisa RG menyatakan karena RG pasti bisa sampai pengadilan ya. Jadi kalau buat kami kembali lagi Pak Jokowi nggak penting dengan siapa tersangka dan apa pidananya, tapi ingin persoalan ini jelas clear. Karena bagaimanapun beliau yang menjalani perkuliahan di masa susah loh ya. Mohon maaf nih, di saat itu tuh beliau masih hidup susah, berkuliah di negeri sampai lulus tuh satu kebanggaan, Mbak. Lalu dengan sehari ini orang seenaknya menyatakan itu palsu, kan ini bukan soal menyakitkan dirinya, keluarganya yang tahu-tahu betul saksi perkuliahan itu kan juga merasa terpanggil untuk membuktikan ya. Jadi ini kan faktor dijelaskan. Kedua, ini juga jangan sampai generasi penerus, generasi Gen Z, anak muda melihat apa benar ada sosok pemimpin negara ijazahnya palsu, kan ini juga nggak main-main pertaruhannya. Jadi termasuk nama UGM yang keseret-seret. Jadi ini sebenarnya perjuangan untuk meluruskan semuanya ya, agar terang menerang, bukan mau menang kalah, mau menjarakan orang, enggak jauh dari itu. Bahkan Pak Jokowi pernah ngomong loh, kalau perlu di persidangan dia akan bilang sama hakim, kalaupun bersalah agar hukuman seringan-ringannya. Mas Rifai, tapi kan bijak, kemudian yang mau dicari adalah soal kebenarannya gitu Bang ya. Kasus ini kan yang perlu dicatat Mbak, jadi sudah berkali-kali disampaikan dan bahkan di sidang pertama biasanya tuh saksi korban Bang ya. Yang akan didengar yaitu Pak Jokowi dulu yang didengar, kecuali mungkin ada eksepsi ya. Setelah putusan biasanya saksi korban didengar dan Pak Jokowi confirm akan hadir. Kebetulan kami pun 3 minggu yang lalu ada pertemuan di Solo, kita sudah membahas teknis untuk beliau hadir di sidang gitu ya. Ijazah mana aja yang perlu dibawa, terus bagaimana dengan ijazah yang disita, nanti kami akan koordinasi. Intinya Pak Jokowi sih pertama akan menjelaskan sebagai saksi korban dan mungkin setelah itu meminta izin hakim untuk menunjukkan ijazah SD, SMP, S1 dan SMA yang ada dalam penyitaan untuk bisa ditunjukkan ke publik, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi juga ingin menunjukkan ini pada publik, tapi dengan cara dan forum yang benar. Di bukan selama ini kan didikte oleh teman-teman ya Bang Roy. Tunjukkan. Itu kan kesannya kayak didikte. Kalau ini kan memang forumnya jelas, untuk kepentingan persidangan, dan kebetulan kalau persidangan terbuka untuk umum maka bisa disaksikan nanti oleh masyarakat. Artinya sekaligus membantah yang selama ini mungkin ada tudingan ini mengulur-ngulur waktu saja untuk menunjukkan ijazahnya. Karena Pak Jokowi inginnya ya di forum yang resmi, di persidangan. Betul. Karena biar jelas, ada manfaatnya, ada kepastian. Karena kalau hanya sekedar menunjukkan aja belum tentu selesai. Contoh. Mas Gibran tuh pernah menunjukkan ijazahnya loh. Boleh cuy, googling ada. Teman-teman wartawan tahu. Tapi selesai nggak masalahnya? Nggak diributin juga gitu loh. Jadi yang bilang ditunjukkan selesai itu coba cek deh. Mas Gibran sudah tunjukin berapa tahun lalu.
tetap aja diributin. Jadi itulah kembali kenapa lagi, Pak Jokowi memilih di persidangan saja. dan itu bukan gitu cara-cara juga. hukum. Jadi kembali lagi kan di dalam negara hukum, oke lah orang boleh berekspresi dan segala macamnya, tapi menggunakan juga saluran hukum yang ada. Menurut saya itu lebih jelas, lebih tertib, lebih ada kepastian. Oke, oke. Dibanding hanya sekedar mengikuti suara-suara tertentu yang hanya membuat gaduh ya. Menurut saya lebih cenderung udahlah ikuti proses hukum. Oke.